Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat? Masih tetap semangat belajar ya? Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan supaya kalian sehat-sehat selalu dan dapat belajar dengan baik. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mulai belajar kembali dengan pembelajaran 3 subtema 2 buku tema 1 tentang persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Coba anak-anak perhatikan kalau ibu akan memberikan penjelasan supaya kamu nanti lebih jelas dan bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Perhatikan peta Indonesia berikut. Di sini ada 2 peta Indonesia yang berbeda, yaitu yang satu adalah peta umum, yang satu adalah peta khusus. Untuk peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, kenampakan alam, atau kenampakan buatan daerah tersebut. Contohnya di Jawa ada kenampakan alam yaitu gunung apa saja. Di Kalimantan ada gunung apa saja. Ibu kota Indonesia terletak di mana? Jadi peta umum yaitu peta yang menggambarkan Indonesia secara umum. Pada peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, dan sebagainya. Bisa diperhatikan dalam peta ini terdapat warna yang berbeda-beda. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna oranye, merah, dan sebagainya. Yang warnanya hijau ini kepadatan penduduknya rendah. Semakin gelap warnanya, semakin padat pula penduduknya. Ada peta khusus untuk menggambarkan jumlah flora dan fauna di suatu daerah. Ada juga peta persebaran suku. Nah, itu adalah peta khusus ya. Coba perhatikan peta suku bangsa Indonesia. Di situ ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, ya, Maluku. Nah, di situ merupakan peta suku bangsa yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan peta suku bangsa ini termasuk peta umum atau peta khusus ya. Ya betul, ini adalah peta khusus. Bisa kalian lihat di sini suku di Indonesia ini terbesar ya. Misalnya di Pulau Sumatera ada suku Nias, Batak, Minangkabau, dan sebagainya. Contoh lagi di Pulau Jawa ada suku Jawa dan suku Madura. Pada peta itu sudah dijelaskan ya. Ada suku Nias, Batak, Minangkabau di Sumatera. Kalau di Kalimantan Dayak ya. Kalau di Sulawesi suku Minahasa, Gorontalo, dan sebagainya. Coba nanti anak-anak kalau sudah melihat peta suku bangsa Indonesia diperhatikan, dipelajari ya tentang
suku-suku yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki beragam suku dan budaya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ingat nilai-nilai luhur pada Pancasila yang minggu kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita tinggal mempelajari lagi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa sila-sila pada Pancasila punya nilainya masing-masing yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai Pancasila itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, baik itu di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Sebagai contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, kalau di sekolah, 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera. 6. Mengejek teman. Nah, pada dirimu, apakah ada salah satu yang tercermin pada dirimu sendiri? Mungkin kamu sering berkelahi, menyontek ya di sekolah, tidak mau mengikuti upacara bendera. Itu adalah salah satu contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Itu contoh di sekolah. Sekarang contoh di rumah. Nah, ini tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, siapa yang tidak pernah beribadah, sholat, itu berarti tidak mencerminkan pada nilai Pancasila, ya, khususnya sila yang ke-1. Kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau punya makanan dimakan sendiri, tidak mau dibagi-bagi dengan keluarga yang lain. Ketiga, bermalas-malasan. Nah, ini sudah biasa, kamu itu malas belajar, enaknya makan, tidur. Nah, untuk pekerjaan malas. Itu merupakan salah satu contoh tidak mencerminkan nilai pada Pancasila. Membantah orang tua. Ini sudah kebiasaan, kalau kamu dibilangi sama orang tua mesti membantah, berani sama orang tua. Nah, kemudian berbohong. Nah, berbohong ini biasa dilakukan anak-anak supaya apa? Supaya tidak dimarahi orang tua, saya tak berbohong aja. Nah, itu berarti kita mempunyai perilaku yang tidak mencerminkan pada nilai Pancasila. Kemudian di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, suka pamer kekayaan, suka mencuri, suka melakukan kekerasan. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai pada Pancasila. Nah, sekarang untuk selanjutnya ada faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, faktor apa yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar? Yaitu 1.
nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letaknya geografis dan strategis. Keempat, besarnya jumlah penduduk. Dan kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Itulah anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila masih belum jelas, bisa diulang kembali dan dibaca lagi sampai kamu memahami tentang materi persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, semangat belajar anak-anak ya, jangan malas. Ingat, jaga kesehatan. Kalau badan kita sehat, kita akan bisa mengerjakan segalanya. Ya, ingat protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kalau mau keluar, jangan senang bergerombol ya. Hindari teman-temanmu yang bergerombol. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.